Bisa dimulai ya jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu-ibu jamaah Mushola Al-Jihad Mu'adh Ibn Jabal yang senantiasa dirahmati, diberkahi, dibahagiakan oleh Allah, disehatkan badannya, disembuhkan dari sakitnya, dan diluaskan rezekinya insyaallah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memenuhi saf-saf yang ada untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menunaikan tugas kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tugas kehidupan kita adalah ibadah. Jaga sholat kita, jaga sholat jamaah kita. Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa menggenerasikan ya kepada anak cucu kita untuk meneruskan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita rintis ya. Karena cepat atau lambat ya kita ini adalah seorang camat. Semua calon mayat. Calon mayat. Ya, saudara-saudara kita, pendahulu kita sudah mendahului, sudah dipanggil oleh Allah. Ya, tinggal giliran kita. Cuma yang paling penting adalah mari kita generasikan. Mungkin imam, muadzin, ataupun yang memakmurkan masjid ini, kita ajak anak cucu kita. Supaya bersama-sama memakmurkan, meramaikan mushola kita ini ya. Jangan sampai ketika sholat mau berlangsung bingung imamnya siapa kan gitu. Ya mudah-mudahan ke depan boleh juga diadakan latihan imam dan khatib atau muazin, silakan. Bisa mendatangkan, menghadirkan ustadz-ustadz yang berkompeten baik dari Bani Saleh ataupun dari Dewan Dakwah. Monggo bisa dirintis itu. Ini tugas kita. Ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, junjungan kita, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Dan Allah serta Rasulullah SAW mengumpulkan kita ya, dan menjadikan kita sebagai
umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan ikhwani, ya, saudaraku. Jadi kita itu dianggap saudara oleh Rasulullah SAW, padahal kita nggak ada hubungan darah, ya. Kita bukan seorang Habib yang memang dzurriyyah Rasulullah, tapi kita dianggap sebagai keluarganya Rasulullah, ikhwani. Ya. Sehingga sahabat merasa cemburu. Kok sedikit-sedikit yang dipanggil ikhwani, umati, kenapa enggak ahli, sahabi gitu, atau ashabi? Kalau ashabi, sahabat-sahabat Rasulullah, itu sudah disebutkan atau tidak disebutkan, dijamin masuk surga, ya. Keluarganya Rasulullah pasti itu dapatkan legalitas, fasilitas khusus. Tapi yang menjadi saudara Rasulullah, umat Rasulullah, ini tergantung kepada kita semua. Kita bisa istiqomah atau tidak. Jadi mudah-mudahan kita tetap membina diri kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan materi, mari kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya. Ada jamaah, ada keluarga jamaah, atau siapapun yang sedang sakit, semoga dengan sakitnya itu akan menghapuskan dosa-dosanya, ya, termasuk kita. Kalau kita sakit, mudah-mudahan jadi penghapus dosa-dosa kita. Jadi jangan takut kalau kita diberikan sakit. Ya. Jadi ada buku juga ini sebagai penyemangat kita, dan banyak kata-kata mutiara yang ada di sini. Salah satunya adalah Nabi juga sakit. Nabi dan Rasul aja sakit, apalagi kita sebagai manusia biasa. Jadi sakit itu sudah lumrah bagi seorang manusia, ya. Justru kalau kita sebagai manusia nggak pernah sakit, berarti kita bukan manusia, gitu. Jadi kalau sakit itu jangan ditakuti, jangan. Tetapi ketika Allah memberikan sakit, ya, yakinkan bahwa itu adalah maksud yang terbaik dari Allah buat kita. Tetap berhusnudon kepada Allah atas diri kita. Ya, boleh aja kita sakit, oh karena saya kemarin lalai sholat misalkan, boleh, nggak apa-apa, dihubungkan dengan kesalahan kita, tapi jangan menjadikan yang pokok, ya. Tapi ketika sakit, siapapun yang sakit, istri kita yang sakit, atau anak kita yang sakit, ya, atau diri kita yang sakit, udah semuanya karena Allah. Nabi juga sakit. Tidak ada nabi yang tidak sakit. Nabi Ibrahim alaihissalam sakit, sehingga diabadikan oleh Allah, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka dialah Allah yang akan pasti menyembuhkan. Itu Nabi Adam sakit. Nabi Ayub alaihissalam, ya pasti, ya sudah kita maklum bersama, sakit, bahkan sakit yang bertahun-tahun. Ya. Ketika diminta oleh istrinya, wahai suamiku, engkau kan sudah lama sakit, kenapa sih engkau seorang nabi, kenapa sih engkau nggak mau minta disembuhkan? Pasti kalau engkau minta, Allah menyembuhkan. Apa jawab Nabi Ayub? Aku malu. Ya, berapa lama aku sakit, berapa lama aku sembuh dalam keadaan sehat. Ternyata masa sehatnya jauh lebih lama daripada masa sakitnya, jadi aku malu. Kalau baru beberapa tahun saja sakit, saya sudah minta disembuhkan oleh Allah. Jadi bukan masalah sembuh atau tidak sembuhnya, ya. Nah, termasuk Pandi, ya, sekarang lagi sakit, putra dari Pak Indrajit, ya.
apapun sakitnya, kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan dalam proses penyembuhannya, karena semua penyakit harus ada proses, nggak bisa istilahnya Allah bisa saja kun fayakun bisa, tetapi sifat kemanusiaan kita nggak bisa, ya. Tetap ada proses-proses penyembuhan, tahapan-tahapan penyembuhan. Bisa dengan terapi, bisa dengan operasi, atau bisa dengan merubah pola hidup yang lebih sehat lagi, kan gitu. Ya, tergantung yang menjalaninya. Ya. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Fandi putra Pak Indajid itu yang sedang sakit dimudahkan oleh dalam proses-prosesnya. Kalaupun harus operasi, ya proses operasinya dimudahkan oleh Allah. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan doa-doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama, kita tidak, sebenarnya kurang pas kalau kita minta disehatkan terus oleh Allah. Ya, berarti itu merubah sifat kemanusiaan. Tapi yang betul adalah ketika kita sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakit. Ya. Baik, Bapak dan Ibu saudara jamaah yang dirahmati Allah, perkenankan saya sampaikan materi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, ya, pasangan berbintang. Ini ada sebuah buku yang saya sangat apresiatif terhadap buku ini, dan saya senang bacanya, sampai bolak-balik saya baca, karena saya merasa perlu terhadap materi yang disampaikan dari buku ini. Materi tentang keluarga, materi tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, dan sekaligus sebagai evaluasi apakah saya sudah benar-benar menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami terhadap istri, dan juga sebagai ayah terhadap anak-anak kita. Kalaupun juga istri, apakah kita sudah betul-betul menjalankan tugas kewajiban sebagai istri terhadap suami dan sebagai ibu terhadap anaknya. Ya. Setelah saya baca, ternyata ya banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam sikap kita. Sikap seorang suami terhadap istri, sikap istri terhadap suami. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Ma akraman nisaa illa karimun." Tidaklah orang yang memuliakan perempuan illa kecuali karimun, dia telah menjadi orang yang paling mulia. Jadi mulia atau tidak mulianya kita sebagai seorang suami itu tergantung kitanya sendiri. Apakah kita memuliakan istri atau tidak? Apakah kita menghargai istri atau tidak? Apakah kita mensikapi istri dengan baik atau tidak? Wala ahanahunna illa laimun. Dan tidaklah seorang suami melecehkan, merendahkan, menghinakan istrinya, kecuali dia sudah menjadikan dia menjadi suami yang paling hina, lelaki yang paling hina. Ya. Jadi tergantung kepada kita. Itu untuk suami. Bagaimana kalau untuk istri? Ada hadisnya juga, ada untuk istri, alamatu. Jadi ada hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ciri-ciri seorang wali perempuan. Siapa wali perempuan? Wali perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga.
Alamatu waliyatullah. Tanda-tanda seorang wali perempuan dari golongan perempuan, wali Allah dari golongan perempuan. Hadis dari An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shollat al mar'atu khamsaha. Ciri yang pertama, wali perempuan, ya wali Allah yang dari perempuan, idza sholat al mar'ata khamsaha, apabila dia menunaikan sholat yang 5 waktu, ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu ciri yang pertama. Wasomat syahroha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan, pada bulannya. Pada bulan diwajibkan berpuasa. Wa hafadzat farjaha. Yang ketiga, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, menjaga kemaluannya. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha. Yang keempat ini adalah mentaati suaminya. Hanya 4 ciri wali Allah dari golongan perempuan. Kalau memenuhi keempat ciri ini, ya, ada penjelasan lagi. Kilalaha, para sahabat bertanya, terus apa sih yang akan didapatkan oleh wali perempuan itu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, udkhuli al-jannata min ayyi abwabin al-jannati syi'ti. Dia dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun yang ia mau. Jadi semua pintu-pintu surga terbuka untuk wali perempuan yang tadi memenuhi 4 kriteria. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, dan yang terakhir mentaati suaminya. Kalau salah satu dari 4 itu nggak ada, ya nggak jadi, nggak dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun. Ya, inilah keutamaan untuk yang perempuan. Kemudian ada lagi dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Ini secara umum laki dan perempuan yang mengerjakan, yang melakukan amal soleh, dan dia beriman, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang sejahtera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man, barang siapa amila yang mengerjakan sholihan, kebaikan, min dzakarin dari laki-laki, au unsa atau perempuan. Ini juga bisa suami atau istri yang berbuat kebaikan. Mari kita pahamkan bahwa yang namanya amal soleh itu tidak hanya baca Quran, tidak hanya sholat sunnah, ya, tidak hanya sodakoh, melayani istri, ya, seorang suami melayani istri
Seorang istri melayani suami, melayani anak, itu termasuk amal soleh. Ya, seorang istri membuatkan kopi buat suaminya, itu termasuk amal soleh. Memasakkan termasuk amal soleh. Ya, jadi hampir semua kebaikan, baik laki maupun perempuan, jadikan sebagai amal soleh. Maka dia berhak apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa? Falanuhyiyannahu, maka sungguh pasti, ini menggunakan lam taukid, falanuh, ya, falanuhyiyannahu, maka betul-betul pasti kami akan menghidupkan atau memberikan kehidupan hayatan thayyibatan, hayat yang baik, ya. Perlu dipahami juga, termasuk hayat yang baik itu bukan berarti serba ada, ya, serba mewah, tidak terbatas itu. Yang disebut dengan hayat thayyibah adalah kehidupan yang dijaga oleh Allah supaya kita tetap merasa syukur apapun keadaan kita. Ya, itu namanya berkah. Percuma ketika kita diberikan harta yang banyak, tapi kita nggak merasa bersyukur, nggak merasa dikasih oleh Allah, bahkan merasa paling miskin. Nah, ini loh bahaya. Ya, Allah sudah kasih apa yang kita mau, apa yang kita minta, tapi kita nggak merasa dikasih oleh Allah. Bahkan merasa kurang terus. Ya. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh pasti akan kami berikan kepada mereka ajrahum, ujroh bagi mereka, pahala bagi mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan ujroh yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi pastilah kita jangan merasa kecewa ketika misalnya suatu waktu suami kita nggak berterima kasih, atau istri kita nggak berterima kasih ketika dikasih. Ya, semua kebaikan kita dicatat oleh Allah, dibalas oleh Allah. Jangan khawatir. Ya. Ketika kita memberikan sodakoh kepada seorang, tapi orang itu nggak mau berterima kasih misalnya, udah nggak apa-apa. Toh tidak ada syarat ketika kita memberikan sodakoh, yang menerima itu harus mengucapkan terima kasih, tidak ada syarat. Walaupun itu sebuah etika, ya, adab. Ya, adab yang bagus ketika yang memberi ikhlas, yang menerima juga berterima kasih. Itu adab, tapi tidak menjadi syarat. Jadi jangan kecewa, ya. Ketika kita berbuat kebaikan, tapi orang yang kita nggak merasa diberikan penghargaan oleh orang lain, yang nggak usah kecewa. Karena Allah pasti akan memberikan penghargaan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Ya. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu dasar-dasar tentang keharusan kita berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada keluarga kita. Ya. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang hal-hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perbaiki dalam hubungan dengan atau suami dan istri, istri dengan suami. Tentang etika berbicara, ternyata ada hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, sebelum ke situ, saya ingin bercerita juga bahwa Rasulullah SAW juga pernah diuji oleh istrinya. Bahkan kalau kita baca sejarah para nabi, hampir semua nabi diuji oleh sikap dari istrinya.
Nabi yang pertama, Nabi Adam. Siapa yang menguji Nabi Adam? Ya istrinya. Ya, untuk makan buah khuldi. Itu kan yang menggoda kan istrinya. Walaupun dia balik itu ada iblis yang membisikkan kepada istrinya Nabi Adam. Ya. Nabi Lut diuji oleh istrinya. Nabi Ibrahim juga diuji oleh istrinya, baik oleh Syarah maupun oleh Hajar. Ya, apakah istri Nabi nggak harus dijamin menjadi orang yang baik? Belum tentu. Termasuk Rasulullah SAW. Jadi ceritanya pada suatu ketika Abu Bakar ingin meminta izin kepada anaknya yang bernama Aisyah, ingin bertemu dengan Nabi. Jadi Abu Bakar walaupun dia seorang mertua, ya tidak semena-mena, ya ingin ketemu Nabi langsung nyelonong aja, enggak. Dia minta izinnya kepada Aisyah, orang yang terdekat dengan Abu Bakar. Ya. Tapi pada saat itu ketika Abu Bakar masuk ke rumahnya, terdengar suara teriakan dari Aisyah. Ya apa itu memarahi atau apa, pokoknya berkata yang melebihi batas. Ya padahal itu dilarang. Siapapun bagi kita orang yang beriman nggak boleh melebihi suaranya, melebihi suara Nabi. Itu surah Al-Hujurat ayat kedua. Itu secara umum bahwa siapapun orang beriman nggak boleh, ya. Supaya jelas kita baca ayatnya, surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayatnya yang kedua, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tarfa'u, janganlah engkau tinggikan aswatakum, suaramu, fawqa sautin nabi, melebihi suara nabi. Ya termasuk Aisyah, ya. Lalu apa yang terjadi pada saat itu ketika Abu Bakar melihat langsung anaknya sendiri meneriaki Nabi, langsung timbul kemarahannya, ya. Timbul kemarahannya, kemudian sambil mau ya istilah memukul, ya, memukul istrinya, memukul Aisyah putrinya. Karena tidak pantas dilakukan kepada Nabi. Lalu pada saat yang sama Nabi memegang tangan dari Abu Bakar supaya tidak jadi memukul. Ya, wahai Abu Bakar, hentikan amarahmu atau rendahkan amarahmu, biar ini urusan saya dengan istri saya. Ya. Akhirnya Abu Bakar pun merasa kecewa, merasa marah, sehingga dia keluar dari rumahnya Nabi. Bahkan saking malunya Abu Bakar, berhari-hari nggak keluar rumah, malu sama Nabi. Tuh, ya. Jadi atas perbuatan dari Aisyah, Abu Bakar sampai malu ketemu Nabi berhari-hari, bahkan 3 hari, 3 hari 3 malam nggak keluar. Begitu keluar, ternyata Abu Bakar mendengar keceriaan Nabi dengan Aisyah. Ya. Mohon maaf, setelah kejadian itu, Rasulullah SAW membela Aisyah. Ya. Aisyah, kamu lihat bahwa aku adalah suami yang selalu membelamu atas perbuatan orang tua itu. Artinya menghalangi supaya Abu Bakar tidak memukul tadi kan.
Jadi istri yang cerewet, istri yang suka marahi suami itu sudah ada dari sejak dulunya, dan itu sebagai ujian. Kalau itu nggak terjadi, nggak jadi ibrah buat kita. Ya, bukan berarti boleh memarahi Nabi, bukan. Ya, memarahi suami bukan. Tapi ini sebuah ibrah bahwa kita harus menjaga ucapan dan sikap baik dari istri kepada suami, suami kepada istri. Ya. Bapak dan Ibu yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti buku ini saya tinggal sebagai koleksi musola, ya, boleh dibaca secara bergiliran, supaya kita betul-betul menjadi keluarga seperti keluarganya Nabi Muhammad SAW. Saya belum memang mewujudkan bahwa ini saya sudah mencontoh, belum. Saya juga sama sedang proses bahkan introspeksi diri. Apakah saya sebagai suami sudah menjalankan tugas-tugas saya sebagai suami sebagaimana Rasulullah SAW menjalankan tugas-tugasnya sebagai suami atas istri-istrinya. Ya. Makanya saya kasih judul tema ini adalah keluarga berbintang dalam menjalin kesakinahan dan kebahagiaan baiti jannati. Ya, mudah-mudahan goal akhirnya itu adalah surga. Ya. Surganya tidak hanya nanti di akhirat, tapi surganya ada di rumah kita. Jadikan sebagai surganya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi akan menjadikan surga dari rumah kita itu? Ya. Baiti jannati bukan berarti rumah yang tidak pernah ada pertengkaran, rumah yang tidak ada perselisihan, rumah yang tidak pernah ada masalah. Bukan yang sebut baiti jannati itu. Tetapi segala apa yang terjadi, segala apa yang kita lakukan, menjadikan peluang-peluang kita dipantaskan oleh Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga yang menafsirkan baiti jannati adalah ya kesakinahan tadi. Kita merasa nyaman di rumah itu, nggak merasa gelisah, nggak merasa takut. Ya. Bagaimana Nabi ketika mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi itu ketakutan. Justru tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman untuk dia adalah rumah. Dan di rumah itu ada istri, yaitu Khadijah. Khadijah yang berusaha untuk menghibur Nabi, menemani Nabi ketika Nabi ketakutan. Ya, Nabi kedinginan. Dan itulah namanya baiti jannati. Bapak dan Ibu yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti setelah ini saya akan bagikan self assessment, ya. Kita mencoba untuk menilai diri sendiri. Ada dua form. Yang pertama form untuk suami, yang kedua form untuk istri. Maka baiknya sekarang itu yang hadir suami istri. Bagaimana Ustaz kalau suami saya udah meninggal, masa harus didatangkan juga? Ya nggak usah. Ya. Nggak usah. Bagi yang suaminya sudah tiada, ya tetap kita jadikan sebagai istri yang baik. Baik buat suami yang sudah meninggal ataupun suami yang baru misalnya, karena kan boleh juga. Ya. Ini yang untuk ibu-ibu. Ini untuk bapak-bapak. Nanti bisa ditelaah bareng-bareng. Ya. Apa yang disampaikan dalam form itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Dan dari jawaban-jawaban itu, ya tinggal checklist aja. 5 atau 10 menit sudah selesai insya Allah asesmen itu. Ya. Dan itu bukan tolak ukur yang utama, yaitu hanya ikhtiar dari pengarang buku ini agar kita berintrospeksi menjadi suami yang baik itu bagaimana sih, ya itu di dalam form itu, ya.
Dan itu yang langkah pertama harus diisi secara masing-masing. Suami ngisi sendiri, istri ngisi sendiri. Baru hasil akhirnya dikomunikasikan. Ya, kita itu termasuk suami yang berbintang berapa? Ya, berbintang 5, berbintang 4, berbintang 3, berbintang 2, berbintang 1, atau berbintang kecil. Jadi ada 6 nanti hasilnya, hasil akhirnya ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, atau bintang kecil. Ya. Mungkin juga bertanya, Ustadz gimana kalau suami saya sudah nggak ada, terus dengan siapa saya harus menjalin kesakinahan, kebahagiaan? Yaitu dengan anak yang ada di rumah, dengan anak atau dengan menantu. Itu pun kita jalin hubungan yang serasi, yang harmonis. Ya, sehingga tetap rumah menjadi tempat yang aman untuk pulang. Anak menantu kita nggak merasa risih, nggak merasa gelisah ketika pulang ke rumah, tetap merasa nyaman, nggak ada rasa takut terhadap mertuanya. Mertua sama mantu juga nggak merasa risih, nggak merasa, tetap nyaman. Ya. Bagi istri yang nggak ikut boleh bawa juga, nanti kasihkan ke istri yang hari ini nggak hadir, silahkan. Yang punya istri boleh, nggak usah diisi sekarang Pak ya, nanti aja di rumah PR saya itu. Dan nggak usah disebutkan, oh saya bintang ini, nggak usah. Itu hanya diketahui oleh kedua belah pihak saja. Ya. Setelah Bapak dan Ibu mengisi itu, nanti kita lihat 3 bulan lagi. Nanti insya Allah 3 bulan saya kesini lagi. Ya, ke-5 bulan apa nanti insya Allah kesini lagi untuk mengecek kembali ada hasilnya enggak. Ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa itu bukan merupakan tolak ukur yang utama. Ya. Ada hal yang lain yang tidak tercantum dalam asesmen itu yang juga menjadikan kita suami yang baik menurut pandangan istri dan istri menjadi istri yang baik menurut pandangan suami. Ya. Bagi ada istri yang nggak ada suaminya boleh dikasih. Bagaimana kalau istrinya 2? Ya dua-duanya dikasih. Ya nggak apa-apa. Nabi istrinya 9 atau 11, ya dikasih 11. Jadi Bapak dan Ibu nanti untuk lebih lengkapnya, Bapak dan Ibu bisa pelajari lah bukunya ini, saya tinggal nanti baik koleksi. Baik, selanjutnya yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa tujuan kita adalah tadi ibadah. Ya. Apapun yang kita lakukan harus mempunyai nilai ibadah. Masaknya ibu harus jadi ibadah. Kemudian mencari nafkahnya seorang suami atau seorang bapak itu jadi ibadah. Bahkan nafkah yang terbaik atau infak yang terbaik adalah infak yang diberikan kepada keluarga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda juga bahwa selain kita dianjurkan untuk berimpak di jalan Allah, untuk berimpak fisabilillah, untuk berimpak kepada anak yatim, juga impak kepada
keluarga. Ya. Nah, disebutkan dalam buku ini ada bagian ketiga, nafkah finansial dan ibadah seksual. Ya. Hadis dari Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika. Rasulullah SAW membagi-bagi dinar. Ya, dinar kalau sekarang ya uang lah. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan gaji yang selip atau selip gaji, apa namanya? Kalau gaji yang selip berarti gaji yang selip, enggak gaji terbayar. Gaji kita misalkan atau kita punya dapat keuntungan, ya, maka dibagi-bagi. Satu bagian infakkan di jalan Allah, ya, boleh di masjid, di musola. Ya. Satu bagian untuk budak, ya. Satu bagian diinfakkan untuk fakir miskin. Satu bagian anfaqtahu ala ahlika, maka diinfakkan kepada keluargamu. Rasulullah SAW menambahkan a'dhamuha ajron, dan yang paling baik derajatnya atau pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlika, yaitu infak yang diinfakkan kepada keluarga. Ya. Jadi apa artinya? Kepada istri jangan pelit. Jangan kalau ke masjid, wah dia beri apapun, ya. Tapi ke istri pelit, hitung-hitungan. Nah ini juga nggak boleh. Ya. Janganlah pelit kepada istri sebab hal itu sangat menyiksanya, apalagi kurang. Bahkan bisa mendolongnya melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada Aisyah radhiyallahu an pernah mengisahkan, pernah bercerita bahwa Hindun, ibunya Muawiyah, melapor kepada Rasulullah SAW. Sungguh Abu Sofyan adalah suami yang pelit. Jadi mengadu-adu itu zaman Rasulullah sudah ada. Ya dulu masih ada Rasulullah, mengadunya langsung ke Rasulullah. Sekarang mengadu sama siapa? Jangan mengadu sama saya, Bapak, yang nggak usah. Ustaz, istri saya apa suami saya sangat pelit, ya nggak usah, itu urusanmu gitu. Tapi Rasulullah diminta nasihatnya. Bahwa sungguh Abu Sofyan adalah suami yang pelit. Apakah saya berdosa jika saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Kira-kira apa yang dijawab oleh Nabi? Nabi menjawab, ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu. Jadi boleh ibu, kalau suaminya pelit, boleh ngambil paksa, tapi jangan berlebihan juga. Tapi habis ngambil harus ngomong juga sama suaminya, jangan nggak ngomong. Karena suaminya pelit, ini Rasulullah yang membolehkan, boleh ambil saja secukupnya untuk keperluan kamu dan anakmu. Tapi habis ngambil harus ngomong, ya, atau Abi, tadi saya ngambil uang dari dompetnya Abi, ya, itu tetap ngomong supaya apa? Nggak ada kecurigaan, nggak ada hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, ketidakpercayaan suami terhadap istri, itu jangan ada juga. Tapi bukan berarti setelah ini istri seenaknya mengambil uang suaminya, jangan juga. Lebih bagus
suaminya yang ngerti. Ya, bahkan ketika kita meninggalkan istri beberapa hari itu harus memberikan istilahnya sangunya atau bekalnya, ya, untuk belanja. Itu jadi kewajiban. Jangan meninggalkan istri dalam keadaan kekurangan, nggak ada uang, nggak ada beras, nggak ada apa, jangan juga. Walaupun kalau itu juga pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Hajar di lokasi Ka'bah, ya, dan sekarang Ka'bah, tidak meninggalkan beras, tidak meninggalkan minuman, tidak meninggalkan apapun Nabi Ibrahim. Tetapi berkahnya, karena semuanya diserahkan kepada Allah, Nabi Ibrahim menyerahkan istrinya, menitipkan istrinya kepada Allah. Kemudian istrinya Hajar pun percaya bahwa Ibrahim melakukan tidak dengan nafsunya, tapi atas perintah dari Allah, pasti Allah tidak akan menyengsarakan dia. Dan itu terbukti ketika Nabi Ibrahim meninggalkan jauh, ternyata ada karunia yang sampai hari ini masih terjadi, ya, apa keluarnya air Zam-Zam, sehingga menjadikan kota Mekah pada saat itu menjadi kota yang subur, ya, atas kepasrahan dan ketawakalan seorang istri dan seorang suami. Ada hal-hal yang lain yang saya nggak jelaskan karena waktunya terbatas dalam buku ini. Jadi bersenda gurau itu harus ada setiap hari. Bercanda itu harus ada. Kemudian bukan berarti kita harus jadi pelawak semua. Tiba-tiba habis ngaji ini suaminya berubah, nambah profesi jadi komedian di depan istrinya, itu boleh, nggak apa-apa. Dan harus berlatih, dan itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu sering membuat kata-kata yang menggelikan, menjadikan bahan tertawa istrinya, ya. Jadi setiap ngomong ya akhirnya suka dan bahagia. Istri pun demikian. Balas pantun itu boleh, nggak apa-apa, ya. Kalau kita nggak bisa, ya boleh juga kita ngambil dari internet, boleh lah, ya. Bagaimana cara merayu istri, bagaimana cara merayu suami, itu silahkan. Itu juga salah satu caranya untuk menjadikan baiti jannati, rumah itu menjadi surga buat kita, menjadikan tempat yang sangat indah, sangat damai, sangat nyaman, ya. Jangan malah kita masuk rumah tambah sumpek, jangan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang lain yang di luar sana. Ketika di kantor sumpek, di rumah juga sumpek, maka dia cari rumah-rumah remang-remang, ya. Rumah remang-remang itu rumah yang ya nggak bagus, ya. Ya, tempat maksiat. Ya, cari kehiburan malam gitu itu juga. Bagi kita nggak bisa seperti itu, harus pulang ke rumah. Dan sini banyak hal-hal yang ada gambar-gambar juga, ya. Salah satunya mengasih surprise, ya, kepada istri apa-apa. Tidak hanya pas hari pernikahan, mau setiap hari istri juga suka kalau dikasih hadiah. Hari ini kasih apa misalnya, besok apa, ya silahkan. Suami atau istri saling memberikan hadiah. Artinya apa? Saling membahagiakan. Kalau suami berusaha untuk membahagiakan istri, atau istri selalu membahagiakan suaminya, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah. Ya. Dan itulah keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi selalu berpantun, Nabi juga selalu memberikan hadiah, walaupun tidak hadiah yang mewah, ya. Tapi yang paling penting kita membahagiakan pasangan kita. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dan membahagiakan, dan menjadikan rumah kita adalah surga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada materi malam ini. Mudah-mudahan menjadi pencerah, mudah-mudahan menjadi pengalaman dan ilmu bagi kita semua. Ya, dan paling penting adalah kita masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikuatkan lagi bahwa tujuan hidup kita, tugas kehidupan kita adalah ibadah. Mencuci baju merupakan ibadah, membuat kopi ibadah, masak ibadah, nyapu halaman ibadah. Ya, suami pun demikian, setiap keringatnya itu yang keluar ketika mencari nafkah dijadikan sebagai ladang ibadah. Ya, tapi bukan keringat yang dihitung, tapi artinya jerih payahnya. Setiap hari harus kita keluar, istilahnya harus cari nafkah. Ya, dengan berjualan atau dengan apapun yang menghasilkan dengan cara yang halal. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.